بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Memang benar bahwa madrasah pertama dari setiap anak itu semestinya adalah ibunya itu sendiri. Dalam sejarah Islam banyak sekali anak-anak hebat yang terlahir dan terdidik oleh wanita-wanita yang sangat anggun, yang mungkin dalam sejarah biografi yang sering terekspos adalah kehebatan daripada anak-anak itu sendiri. Tetapi kita lupa bahwa di balik kehebatan mereka itu, disitulah peran sosok seorang ibu. Kita lihat misalnya siapa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita lihat ranking para sahabat di dalam meriwayatkan hadis, beliau menempati ranking ketiga setelah Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini memiliki seorang ibu yang sangat luar biasa. Pernikahan sang ibunda Anas bin Malik sepeninggal ayahnya atau suami yang pertama tercatat dalam sejarah beliau itu dinikahkan dengan mahar Islam. Dinikahi oleh seorang yang bernama Abu Talha, yang kemudian hari disebut dengan Abu Talha. Awalnya dia musyrik. Dia ini melamar sang ibunda Ummu Sulaim, sang ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu dengan mahar harta yang sangat banyak. Tetapi Ummu Sulaim menolak dan ia mengatakan kalau dia mau masuk Islam maka saya rela, mahar pernikahan saya adalah Islam itu sendiri. Subhanallah. Ya. Nah, kehebatan seorang Anas bin Malik itu tidak lepas dari peranan seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ketika penduduk Madinah waktu itu, kaum Ansar, pada saat kedatangan atau hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat di Yathrib, di Madinah, mereka beramai-ramai menawarkan rumah, menawarkan berbagai perabot-perabot. Tetapi Ummu Sulaim itu tidak memiliki apa-apa. Yang dia hadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah putranya Anas bin Malik pada umur 10 tahun. Dia titip anaknya, tidak ada yang saya bisa berikan kepada engkau ya Rasulullah kecuali putraku ini Anas bin Malik. Ambil ia menjadi pembantumu. Ya, pada umur 10 tahun. Dan jadilah kemudian Anas bin Malik ini menjadi pembantu setia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Beliau yang menimbakan air di sumur, beliau yang menyiapkan sendalnya, pakaiannya. Beliau mendampingi Nabi 10 tahun, beliau mendampingi Nabi. Ya. Dan mungkin karena jerih payah, keikhlasan
dari Anas bin Malik ini, maka Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik ini sebagai orang yang paling banyak hartanya, paling banyak anaknya, dan paling panjang umurnya. Ya, jadi Rasulullah SAW mendoakan keberkahan terhadap hartanya, terhadap keturunannya, dan juga terhadap umurnya. Dan beliau ini adalah sahabat yang paling panjang umurnya, 105 tahun. Paling kaya. Beliau punya kebun yang hasilnya dalam 2 tahun itu 2 kali menghasilkan. Tidak sama dengan sahabat-sahabat lain, hasil kebunnya itu hanya 1 kali dalam setahun. Beliau 2 kali dalam setahun. Kemudian beliau dikaruniai anak dan cucu lebih dari 100 orang. Nah, itu Anas bin Malik. Dan merupakan sahabat Nabi tadi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih 2000 hadis beliau riwayatkan. Siapa sosok orang terhebat di belakang daripada Anas bin Malik ini? Ummu Sulaim, ya, ibunda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tidak cukup waktu untuk menjelaskan biografi yang sangat indah dan menarik dari seorang ibu yang menjalankan perannya sebagai ibu yang setia mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Dan perlu diketahui bahwa Ummu Sulaim ini selain Anas bin Malik, beliau juga memiliki putra kurang lebih 10 orang, semua hafal Quran. Semua hafal Quran. Kita lihat contoh lain dalam sejarah, juga masih di zaman sahabat, tercatat dalam tinta emas sejarah seorang ibu yang bernama Khanzah. Khanzah ini sahabiah Nabi SAW yang dari rahimnya dan dari didikannya, pengasuhan dan pendidikannya, itu berhasil mempersembahkan kepada Islam 4 putranya menjadi syahid fisabilillah. Ya. Sampai wallahualam dalam riwayat disebutkan karena tidak ada lagi anaknya yang dia bisa persembahkan untuk Islam, semuanya mati syahid di perang Qadisiyah, ya, perang pembebasan Irak dari kungkungan Persia pada waktu itu. Ya, tidak ada lagi anaknya yang dipersembahkan untuk Islam. Beliau sampai menggunting rambutnya untuk dijadikan tali kekang kuda, ya, kuda-kuda perang. Ada ibunda, ya, peran yang tidak bisa kita lupakan daripada ibunda Imam Bukhari, yang kita tahu bahwa Imam Bukhari ini ayahnya meninggal ketika masih kecil, jadi yatim. Dan bisa kita katakan ibunda Imam Bukhari ini, ya, orang yang masuk wanita yang single parent, ibu yang single parent sendiri mendidik anaknya sampai menjadi orang yang, ya, nomor wahid dalam ilmu hadis, ya, di abad sekarang ini. Ya, itulah Imam Bukhari disebut dengan rajanya, ya, rajanya hadis. Beliau hafal Quran di umur 7 tahun. Kemudian masih usia muda sudah menghafal 5.000 hadis. Imam Bukhari ini pernah mengalami kebutaan. Ketika dia lahir dia buta, tapi ibunya yang terus berdoa, tidak pernah putus, tidak pernah lemah, tidak pernah putus asa, terus mendoakan anaknya sampai di umur 10 tahun Imam Bukhari ini bisa melihat. Ya, dan tadi bahwa Imam Bukhari ini kalau pergi belajar itu tidak bawa catatan. Ya, tidak bawa catatan. Kenapa? Karena ingatannya yang sangat kuat. Tidak sama dengan pemuda-pemuda atau anak-anak sekarang ini, sudah ingatannya lemah juga sudah tidak mencatat lagi. Nah, beliau ini tidak mencatat karena ingatannya kuat. Satu ketika dikritik oleh teman-temannya, beliau mengatakan, silakan kumpul semua teman-temanku,
Ya, sebentar saya akan bacakan semua. Ya, apa yang kamu catat. Rupanya beliau bisa sampai menghafal 5.000 hadis dari catatan-catatannya, bahkan ada yang tidak tercatat itu dihafal oleh di luar kepala oleh Imam Bukhari. Di balik kehebatan beliau ini ada peran yang sangat spektakuler dari seorang ibunda Imam Bukhari. Demikian juga Imam Syafi'i dan banyak orang-orang hebat dalam sejarah Islam yang memang mestinya ini banyak kita expose, ya itu karena peran daripada orang tua, khususnya sang ibu. Nah, kalau kita ingin menyimpulkan apa saja peran seorang ibu di dalam mendidik anak, ada 6. Iya, Ya. Yang pertama adalah peran pengasuhan. pengasuhan. Ya, peran pengasuhan dalam tahap ini dibutuhkan kesabaran yang ekstra dari seorang ibu, menyapi, mengasuh, termasuk mencurahkan kasih sayangnya dan perhatiannya kepada anak. Di dalam Al-Quran disebutkan hendaknya penyapihan itu wa fisaluhu fi amain, hendaknya penyapihan seorang ibu terhadap anak itu disempurnakan 2 tahun. Kemudian juga pengasuhan sampai kepada bagaimana dia mencurahkan kasih sayang dan perhatian yang ekstra kepada anak, sehingga kita lihat dalam sejarah para ulama salafus saleh, anaknya dilepas untuk dididik oleh syekh itu rata-rata di umur akil balik, umur 12 tahun ke atas. Jadi pelajaran bagi kita kalau kita ingin memondokkan anak kita, itu sebaiknya sang ibu menyempurnakan masa pengasuhannya, kasih sayangnya, perhatiannya pada anak. Ya, dan itu ya kalau dihitung umurnya kira-kira 12 tahun ke atas. Ya, ada dalam beberapa penelitian membuktikan ada beberapa dampak-dampak negatif yang akan timbul pada anak ketika anak itu dilepas dari pengasuhan seorang ibu di umur di bawah 12 tahun. Ya, atau di bawah masa belum sempurna masa pengasuhan daripada seorang ibu. Ini peran pertama. Yang kedua, menjaga ia dari neraka, ya, dan mengantarkan anak itu ke surga, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Nah, hal yang terpokok di sini adalah bagaimana seorang ibu menjaga makanan dan pakaian dari anaknya dari zat dan sumber-sumber yang haram. Ya. Kenapa ibu? Sebab ibulah yang secara global, ibulah yang memiliki perhatian yang besar terhadap makanan dari sang anak, demikian juga pakaiannya. Maka sang ibu harus memiliki perhatian yang ekstra, jangan sampai yang masuk ke dalam perut sang anak itu adalah dari benda-benda yang haram. Demikian juga dari sumber-sumber yang haram. Sebab Nabi SAW bersabda, kullu jasadin nabata minas sukhti fannaru aula bihi. Setiap tubuh yang tumbuh dari barang-barang yang haram, makanan-makanan yang haram, maka neraka yang lebih pantas membakar tubuh anak itu. Dan juga anak ini sulit menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, ya, anak-anak yang memiliki ingatan yang kuat ketika mereka sejak kecil sudah disuguhi dengan makanan-makanan yang dari zat yang haram atau dari sumber-sumber yang haram. Kemudian yang ketiga, peran ibu adalah memberikan motivasi, memberikan dorongan pada anak. Tidaklah pantas seorang ibu ketika anaknya gagal dalam satu event, dalam satu perkara, lalu kemudian sang ibu itu melemahkan anaknya. Mestinya dia terus memberikan motivasi, membesarkan semangat daripada sang anak. Ya, kita lihat bagaimana peran dari Imam Bukhari, ibunda Imam Bukhari terus memberikan semangat pada anaknya, padahal dia masih buta pada waktu itu.
Demikian juga ya ini tentu kita mengambil faedah saja. Penemu bola lampu Thomas Alva Edison yang kita sayangkan sekali meninggal dalam keadaan tidak Islam, yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, sehingga amal-amalnya itu amal-amal yang sangat spektakuler ini sia-sia belaka. Penemu bola lampu kita bisa melihat di malam hari itu dengan hasil penemuan Edison ini. Ya, ibunya lah yang ketika dia kecil, ya anaknya itu dikeluarkan dari sekolah sebab dianggap tidak normal. Ya, ibunya lah yang terus memberikan motivasi sampai kemudian anak ini memiliki karya yang sangat bermanfaat bagi umat manusia sekarang ini. Jadi motivasi. Kemudian mengajar dan mendidik. Mengajar ini ya bisa dikatakan transfer knowledge. Jadi matan-matan bagaimana teks atau matan-matan daripada ayat-ayat misalnya hadis atau perkataan-perkataan ulama yang dihafalkan pada anak itu, ini yang saya sebut dengan mengajar. Sedangkan mendidik itu lebih daripada sekedar mengajar. Di situ ada unsur keteladanan, di situ ada terlibat metode-metode yang yang tepat, yang baik. Ini juga peran daripada seorang ibu terhadap anak. Kemudian yang kelima adalah mendoakan dengan tulus. Bukankah doa orang tua terhadap anak itu salah satu di antara 3 doa yang mustajab? Nabi SAW bersabda, "Salatu da'wat yustajabu lahunna la syakka fihin." 3 doa yang sangat mustajab dan Allah Subhanahu wa taala menjamin doa itu pasti diterima. Salah satu di antaranya adalah da'watul walid li waladih. Doanya orang tua terhadap anaknya. Di sinilah kita lihat bagaimana bukti mustajabnya doa orang tua itu, doa ibu itu. Seorang Imam Bukhari yang tadi saya sebutkan lahir dalam keadaan buta, tapi dia tidak pernah berhenti memanjatkan doanya yang tulus pada anaknya. Alhamdulillah di umur 10 tahun Imam Bukhari bisa melihat. Al-Imam As-Sudais, Imam Masjidil Haram itu juga tidak lepas dari peran seorang ibu, terutama doa seorang ibu. Bahkan dalam keadaan marah pun dia memanjatkan doa pada anaknya. Ya, beda dengan sebagian besar ibu-ibu sekarang ini ketika dia marah, dia melaknat, dia sumpah serapah pada anaknya, sehingga sesuatu yang diucapkan itu bernilai doa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerima doanya, sehingga anak itu ya benar-benar dia tabrakan di jalan, benar-benar dia menjadi anak yang bodoh, ya, anak yang tidak mendapatkan penghargaan dari teman-temannya. Sesuai dengan doa ibunya. Ya, sesuai dengan doa ibunya. Dan yang keenam adalah tadi menjaga ia dari neraka dan mengantarkannya ke surga. Ini peran yang paling penting dari seorang ibu, ya, dalam kaitannya juga tadi dengan peran menjaga makanan daripada anaknya yang halal dan yang thayyib. Saya kira ini yang perlu disadari oleh para ibu sekarang ini. Jangan sampai peran yang utama ini, peran yang mulia ini digantikan dengan pengaruh barat, ya, yang kemudian mengkondisikan seorang ibu ini berperan lebih daripada peran utamanya itu sendiri. Ya, memang musuh-musuh Islam targetnya sekarang ini merusak keluarga, ya, dan sasaran utamanya adalah ibu dan anak. Bagaimana ibu ini diangkat, ya, atau dilemahkan perannya itu sebagai seorang ibu, ya, di dalam mendidik anaknya, dan bagaimana anaknya dirusak lewat merusak ibunya. Ya. Nah, karena itu ini yang perlu disadari oleh para keluarga sekarang ini, bahwa tidak akan lahir manusia-manusia hebat dalam sejarah ini kecuali itu peran daripada seorang ibu.